Assalamualaikum semuanya sobat ambis dimanapun berada. Kita akan lanjutkan pembahasan soal prediksi USK 2026 untuk part keempat. Part keempat ini kita akan membahas soal nomor 16 sampai nomor 20. Dan di sini kita masih berfokus untuk soal-soal berhubungan dengan mikro. Nah, soal nomor 16, lama kita akan coba bahas mengenai keseimbangan konsumen. Di sini menanyakan bagaimana kondisi ideal untuk keseimbangan konsumen. Atau kita sebut namanya adalah konsumen equilibrium. Nah, untuk keseimbangan konsumen, di sini ada dua kurva yang terkait. Pertama adalah bagaimana melihat bersinggungnya ya. Jadi kalau misalnya keseimbangan konsumen ini kata-kata bersinggungnya, kurva Indiference curve dan budget line. Jadi IC itu adalah indiference curve atau kurva indiferensi. Kemudian untuk BL ini adalah budget line atau garis anggaran. Jadi kurva indiferensi ini adalah kurva yang menjelaskan bagaimana kombinasi dua barang yang dikonsumsi oleh konsumen yang memberikan tingkat kepuasan yang sama dengan tingkat kepuasan sama. Nah, kalau misalkan untuk budget line, ini adalah kombinasi dua barang konsumsi oleh konsumen yang memberikan biaya yang sama. Nah, di sini kalau kita lihat untuk kurva budget line dan juga inference curve-nya, ini kalau bersinggungnya berarti kurvanya adalah bersinggung, bukan berpotong. Nah, di sini kalau kita lihat, inilah barang satu ya, X, inilah barang dua, Y, ini adalah IC, profile referensi, dan ini adalah budget line. Nah, titik persinggungannya ini kita sebut namanya adalah keseimbangan konsumen. Apa yang maksud dengan keseimbangan konsumen? Nah, keseimbangan konsumen itu ketika dia memperoleh kepuasan yang optimal. Ketika mengonsumsi dua barang yang sama-sama ingin disukai dengan menghabiskan seluruh budget ataupun anggaran yang dikeluarkannya. Jadi seluruh uang yang dimiliki dibelikan dua barang dan itu dikonsumsinya. Nah, inilah kepuasan optimal dalam ekonomi konvensional. Jadi tidak ada saving di sini. Jadi anggarannya ini habis untuk membeli dua barang yang sama-sama disukai yang memberikan kepuasan yang optimal. Jadi jawabannya adalah, nah intersect itu berpotongan, bukan intersect ya. Jawabannya tangen. Jadi inference curve is tangent to the budget line. Jawabannya adalah D. Kalau interseksi itu adalah berpotongan. Berpotongan seperti ini. Nah, dia nggak berpotongan. Kalau untuk kurva keseimbangan konsumen, untuk memperoleh kepuasan optimal, dia bersinggung ya. Bersinggung kurva inference curve dengan budget constraint. Nah, kemudian budget line. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan soal nomor 17, kalau isoquant isocos itu terkait dengan produsen equilibrium ya, keseimbangan produsen. Nah, kemudian kita coba lanjutkan soal nomor 17. Ini terkait dengan faktor produksi, di mana ada ada satu faktor produksi yang ditekankan, yaitu tenaga kerja. Soalnya adalah bagaimana sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian untuk melakukan ekspansi usaha. Nah, fungsi produksi usaha pertanian tersebut terlihat dalam jangka pendek, di mana dia mengoptimalkan salah satu input, yaitu tenaga kerja. Nah, input tenaga kerja ini tergantung dari tingkat produktivitasnya. Nah, di sini kita tahu faktor lahan itu nggak akan mempengaruhi karena dia adalah tetap. Biasanya faktor variabel yang mempengaruhi bisa melakukan ekspansi. Nah, kalau misalkan di sini diketahui ketika satu orang yang bekerja, total produksi yang dihasilkan 10, marginal produknya tentu tambahannya adalah 10. Jadi marginal produk itu adalah tambahan produksi ya. Marginal artinya adalah tambahan, tambahan produksi karena menambah satu tenaga kerja. Jadi delta TP dibagi dengan delta L. Jadi TP2 dikurangi TP1 per L2 dikurangi L1. Total produksi setelah dikurangi sebelum dibagi jumlah tenaga kerja setelah dikurangi dengan sebelum untuk mencari marginal produk. Nah, kemudian di sini kalau ketika dua tenaga kerja, total produksi 25, tentu selisihnya kalau mencari MP kan gampang, 25 kurangi 10 dibagi 2 kurangi 1. Sesuai dengan rumusnya ini.
Lalu 5 kali 10, 15 dibagi 2 kali satu satu. 15 bagi satu yang 15 tambahannya dari satu ke 2. Dan seterusnya. Ini untuk mencari marginal produknya sudah otomatis disediakan di soal. Nah, pertanyaannya adalah ini manakah yang termasuk tahap satu, tahap 2 dan tahap 3 dalam proses produksinya? Pertama, perlu kita catat tahap pertama ini adalah tahap di mana dia bisa melakukan ekspansi, di mana total produksi marginal produknya, fokusnya ke marginal produknya itu optimal, paling besar. Nah, kedua, tahap 2 ini sudah terjadi marginal produk menurun, tetapi masih positif. Nah, disinilah berlaku namanya law of diminishing return atau hukum pertambahan hasil semakin menurun. Pertambahan hasil menurun. Law of diminishing return. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Nah, tahap ketiga, tahap di mana marginal produknya negatif. Ini sudah tahap diambang kebangkrutan oleh perusahaan. Jadi, ketika dia menambahkan kerja pun hasilnya negatif tambahannya. Ini mengakibatkan total produksi itu tidak optimal. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalkan dari 10 ini fokus kita adalah jangan kita hiraukan TP dan AP dulu. Fokusnya adalah untuk tahap satu, tahap 2. Tahap satu ini tahap ekspansi ya, ini tahap optimal kalau kita katakan, di mana dia bisa melakukan efisiensi ya. Marginal produknya meningkat dari 10, 15. Nah, pada tahap eh, jumlah penggunaan tenaga kerja 2 dia memperoleh margin produk yang lebih besar dari sebelumnya. Kalau setelahnya 13, nah ini tahap satu ketika tenaga kerjanya 2. Jadi tahap satu L-nya 1 sampai 2 ya, boleh juga dikatakan seperti itu. Nah, tahap 2 ini tahap satu ketika margin produknya optimal. Tahap kedua ketika margin produknya menurun. Jadi terjadi dari 15 menjadi 13, 12, 5. Nah, ini berarti tahap 2 dari 3 penggunaan tenaga kerja 3, 4 dan 5 ini tahap 2. Tahap ketiga ini terjadi ketika margin produknya negatif tadi. Negatif. Nah, ini ketika dia mempekerjakan 6 orang. Terpaksa anggaran yang dimilikinya berikan kepada karyawan dan itu sesungguhnya menghasilkan produktivitas yang semakin menurun. Ketika dia 5 orang yang bekerja dia bisa menghasilkan 55, ketika nambah jadinya 54. Otomatis biaya yang dimilikinya terlalu banyak dialihkan untuk karyawan sehingga tambahan produknya negatif satu. Ini adalah tahap ketiga, tahap penurunan. Nah, tahap ini bisa kita sebut sebagai proses apa namanya skala ekonomi. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira jawabannya adalah untuk soal nomor 17, yaitu B. Tahap satu pada saat jumlah tenaga kerja 1 sampai 2, tahap 2 ketika jumlah tenaga kerja 3 sampai 5, dan tahap 3 ketika penggunaan jumlah tenaga kerja sampai 6 orang. Nah, ini kita lihat dari fokus kita adalah marginal produk tambahan produksinya. Karena di sini terkait dengan proses skala produksi dari optimal, menurun, dan bisa marginal produknya itu negatif. Oke, kita coba lanjutkan soal nomor 18. Ini terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Fokus kita adalah surplus produsen. Nah, sini ada seorang penjual. Kemudian dia menjual sebuah jeruk ya di Kabupaten Solo dan dijualnya di Padang. Diambilnya dari kebunnya, kemudian dijual di Padang. Kemudian di sini kita tahu penjual jeruknya menjual dengan harga 12.000. Jadi price-nya adalah 12.000 per kilogram. Nah, sedangkan eh, yang lain ya, penjual lainnya dia bisa menjual 12.000 ini PE ya, price equilibrium. Sedangkan si Andi, P Andi, dia bisa menjual sebenarnya 8.000 per kilogram. Nah, biar ratanya tentu dia bisa apa namanya efek cost-nya Andi untuk menjual 1 kilogram jeruk itu cuma 7.000. Jadi dia sebenarnya masih untung kalau menjual di atas 7.000 itu 8.000. Untung dia 1.000 per kilogram. Karena pasar menjualnya di atas harganya 12.000, nah dia memperoleh surplus produsen yang jauh lebih besar. Karena dia bisa melakukan efisiensi biaya di sini.
Nah, kalau kita gambarkan di sini berdasarkan surplus produsen, tentu bisa kita gambarkan di kurva keseimbangan pasar. Berikut kita akan coba gambarkan untuk teman-teman semuanya. Nah, inilah supply, kemudian ini adalah demand. Nah, ini kalau kita lihat supply, demand, price, dan kuantitas, ini adalah harga keseimbangan PE, dan inilah QE. Nah, di sini dikatakan jumlah barang keseimbangan dibeli dan jual di pasar 100 kilogram. Berarti di sini QE-nya kuantitas keseimbangannya 100, harga keseimbangannya tentu tadi disepakati 12.000. Nah, kita catat di sini 12.000. Nah, dia bisa apa namanya? Dia biayanya adalah 7.000 ya. 7.000. Ya udah kita cari besarnya surplus produsen. Nah, disinilah besar surplus produsen. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Oke. Nah, jadi cara mencarinya adalah kalau biar lebih lengkapnya kita lihat di pembahasan berikut. Jadi kita perlu mencari pakai rumus luas segitiga. Kenapa dengan pakai luas segitiga? Karena di sini tentu kalau kita lihat di sini adalah harga keseimbangannya 12.000. Kemudian ini adalah 100. Ini adalah biaya yang dikeluarkan 7.000. Rata-rata biaya produksi 1 kilogram. Nah, ini kita sebut jumlah surplus produsen. Cara mencarinya adalah tentu kita bisa mencari luas segitiga sama kaki itu sama siku-siku seperti berikut. Nah, kita boleh mengatakan ini alas, ini tinggi atau sebaliknya sama aja karena kita mencari luas segitiga itu kan rumusnya lah alas kali tinggi dibagi dengan dua. Fokusnya kali aja gitu kan. Misalkan ini adalah alas, ini tinggi berarti tingginya adalah dari sini ke sini sama dengan sejajar simetris dengan sini sampai sini. Karena dia simetris berarti 100. Ini juga 100 tingginya. Alasnya adalah perlu kita kurangin 12.000 dikurangin di 7.000 dari sini ke sini untuk mencari luas alas maka 5.000. Jadi 5.000 alasnya kali tingginya adalah 100 dibagi dengan 2. Berarti 25 250.000. Sebentar. 5.000. Kalau di sini jawabannya adalah coba kita cek dulu pembahasannya. 100 kali 7 100 kali, mohon maaf ini jawabannya adalah 250.000 ya, bukan 7.000 di sini, 5.000. Oke, berarti jawaban di sini adalah yang tepat untuk jawaban soal nomor 18 itu adalah B, 250.000. Mohon maaf teman-teman. Ini ya, edit ya, revisi. Jawabannya adalah B, 250.000. Typo di sini. Bukan 7.000 tapi 5.000. Kemudian kita coba lanjutkan soal nomor 19. Untuk kategori berikut, soal nomor 19 mengenai diskriminasi harga. Nah, untuk diskriminasi harga ini ada beberapa kategori dan jenjang level gitu ya. Pertama, untuk diskriminasi harga derajat pertama. Ada tiga jenis diskriminasi harga. Diskriminasi harga untuk pertama, derajat pertama, ini fokus terkait dengan bagaimana dia bisa melakukan apa namanya perbedaan. Jadi diskriminasi itu adalah bagaimana kita mengenangkan harga antar konsumen itu berbeda. Misalkan ketika kita menjual barang kepada si A, kepada si B, dan kepada si C ini berbeda harga yang ditawarkan. Nah, ini tergantung dengan kesanggupan willingness to pay misalkan atau kesanggupan berapa banyak dia bisa membeli. Nah, kalau misalkan contoh ada dokter menjual barang kepada konsumen, atau dokter-dokter yang menawarkan jasanya untuk pengobatan kepada orang-orang yang sakit. Nah, kata dokternya, bayar sukarela. Misalnya adalah dokter yang sengaja melakukan pengabdian. Nah, misalkan orang yang A memberikan bayarannya 20.000,
yang B 50.000, yang C 100.000. Ini tergantung kemampuannya. Nah, ini kita bisa katakan diskriminasi harga derajat pertama berdasarkan willingness to pay, kesanggupan dia membayar. Nah, kemudian untuk derajat kedua, ini kalau kita lihat kemampuan berdasarkan jumlah banyak barang dibeli. Nah, ini terkait dengan kemampuan dia bisa beli sedikit atau beli banyak. Misalkan contoh yang lebih lihat, kalau kita beli di grosir, ini harga barang persatuan lebih murah dibandingkan kalau kita beli barang di eceran. Nah, ini kan tentu harga persatuannya lebih mahal. Nah, ini kita sebut juga namanya diskriminasi harga derajat kedua berdasarkan jumlah barang. Semakin banyak barang dibeli, tentu harga per itemnya lebih murah. Nah, ketiga, untuk derajat ketiga, nah ini yang ditanyakan di soal, terkait dengan diskriminasi berdasarkan subjeknya, kalau boleh kita katakan. Misalnya, kalau dokter tadi kan jelas ya, yang pertama. Yang nomor dua, derajat kedua, berdasarkan jumlah banyak. Nah, nomor tiga, tingkat masuk Candi Borobudur untuk asing lebih mahal dibandingkan domestik WNI. Nah, ini kan derajat ketiga. Jadi kita berikan perlakuan, contoh WNI dengan WNA. Contoh dalam hal ini adalah terkait dengan pariwisata, tiket masuk. Kemudian nomor empat, tiket kereta mahasiswa lebih murah dibanding masyarakat umum. Ini juga diskriminasi berdasarkan subjek. Nomor lima, harga tiket bioskop pelajar berbeda dengan umum. Jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Di sini jawabannya adalah yaitu E, 3, 4, dan 5. Terakhir soal nomor 20 mengenai adalah anggaran untuk konsumen. Diketahui dia membeli dua barang, dalam hal ini adalah 2X, yaitu X ini adalah soto. Kemudian 2Y, di mana Y ini adalah sate sebagai berikut. Fungsi anggarannya I sama dengan 4X tambah 2Y. 2X ini dua, dua barang ya. Mohon maaf, salah ini. Dan Y yaitu 4X tambah 2Y. Nah, total anggarannya 100.000. Berarti sini I-nya adalah 100.000 sama dengan 4X tambah 2Y. Kemudian harga soto per mangkok 15.000. Nah, soto itu adalah tadi di sini X ya. Nilai X itu harganya 15.000. Nanti tinggal kita salin 100.000 sama dengan 4 kali 15.000, yaitu 60.000 tambah 2Y. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan persamaan matematika saja. Berarti 2Y sama dengan 100.000 dikurangi 60.000 itu 40.000. Berarti Y-nya adalah 20.000. Jadi harga sate yang dibeli oleh Asnah itu per satu piring itulah 20.000 rupiah. Demikian teman-teman semuanya. Berikut kita coba jelaskan untuk part keempat ini cukup advance ya, mengenai perhitungan yang cukup sedikit kompleks. Semoga bermanfaat dan jika ada masukan komentar silakan teman-teman sampaikan untuk pembahasan kita ini. Dan jangan lupa untuk bagi teman-teman yang berminat untuk memesan soalnya bisa mengklik di link berikut ini. Demikian semoga bermanfaat. Sampai ketemu untuk part kelima. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.